Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. Orang-orang yang mengakui tercinta Rasulullah, kita sebagai orang-orang yang mengakui pengikut Rasulullah, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk semangat mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW. Karena mempelajari hadis mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Ya. Apa itu keutamaan menuntut ilmu hadis atau menuntut hadis Nabi SAW? Di antara keutamaannya ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Mendoakan dengan apa? Mendoakan supaya wajahnya diberikan oleh Allah, yaitu nadarah, pancaran kebahagiaan, sinar kegembiraan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, kata Rasulullah. Fawa'aha, lalu dia pun memahaminya. Wa hafidhaha, lalu dia pun menghafalnya. Wa addaha, lalu dia pun menyampaikannya. Farubba, dan berapa banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang mendengar hadis Nabi SAW ternyata ia tidak faqih, dan berapa banyak orang yang menyampaikan hadis kepada yang lebih faqih darinya. Ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan keutamaan belajar ilmu hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW mendoakan dan tentunya ibu sekalian, doa Rasulullah SAW itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda, "Nadarallahu imra'an." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu memahaminya, lalu kemudian ia menghafalnya, lalu kemudian ia menyampaikannya. Tadi seakan-akan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang bagaimana sih cara belajar hadis itu. Cara belajar hadis itu pertama kita mendengar, setelah itu kita memahami apa saja yang terkandung dalam hadis berupa pelajaran-pelajaran. Setelah itu kita menghafal. Setelah kita hafal, kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini merupakan fase-fase di dalam menuntut ilmu hadis Nabi SAW. Para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu hadis adalah merupakan sesuatu yang agung sekali. Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, "Inna min ahammi al-ulumi syar'iyyat." Sesungguhnya di antara ilmu yang paling penting adalah yaitu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ta'allum mutuniha, sahihiha, hasaniha wa dha'ifiha, yaitu mempelajari tentang matan-matan hadis, apakah ia sahih, hasan atau dhaif. Demikian pula memahami makna-maknanya. Wa dzalika anna syari'atana, yang demikian itu bahwasanya syariat kita ini dibangun di atas Al-Quran dan hadis.
Dan sunnah adalah merupakan poros hukum, kata Imam Nawawi. Dan kebanyakan ayat-ayat hukum itu bersifat global. Dan penjelasan dan perinciannya di mana? Di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ibu sekalian, orang yang paham hadis, insya Allah dia yang paling paham tentang Al-Quran. Kenapa demikian? Karena orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Nah, ketika kita mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada waktu itu kita akan memahami bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran kepada umat ini. Makanya berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kata beliau, innahu sayati alaikum qaumun yujadilunakum bi syubuhatil Quran. Barangkali nanti, kata Umar bin Khattab, akan datang suatu kaum yang mengajak kalian berdialog dengan ayat-ayat mutasyabihat. Fajadiluhum bis sunan fa inna ahla sunani a'raf bi kitabillah. Maka ajak ya, melawan mereka dengan hadis, lawan mereka dengan sunnah, karena orang yang paham hadis, orang yang paham sunnah, dia orang yang paling memahami atau mengetahui makna-makna Al-Quran Al-Karim. Orang yang belajar hadis itu otomatis belajar Al-Quran. Kalau ibu belajar tentang bab sholat, seakan-akan kita sedang menafsirkan firman Allah, wa aqimu as-sholat. Kalau ibu belajar tentang bab zakat, seakan-akan ibu sedang menafsirkan firman Allah, wa atu zakat. Kalau ibu belajar tentang ya bab-bab dalam fikih, itu sebetulnya dalam rangka menjelaskan tentang masalah Al-Quran Al-Karim. Hadis Nabi SAW semuanya penjelasan tentang Al-Quran. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna ya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, ad-dzikr. Apa itu ad-dzikr? Al-Quran. Itu bayyina lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Lagi Rasulullah SAW dalam ayat ini disebutkan beliau berfungsi untuk menjelaskan tentang Al-Quran. Beliau yang menjelaskannya. Maka otomatis orang yang paham tentang hadis Nabi SAW, dia yang paling paham tentang makna-makna Al-Quran Al-Karim. Ibu-ibu sekalian, kemudian di antara keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW, bahwa mempelajari hadis sama saja kita telah membela syariat Islam ini. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, dan hadis ini hasan insyaallah. Wa Rasulullah sabda yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin uduluhu yanfuna anhu ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin wa tahrif al-ghalin. Yang akan membawa ilmu ini, yaitu ilmu hadis, dari setiap generasinya adalah orang-orang yang adilnya. Mereka akan meniadakan dari ilmu ini penafsiran orang-orang yang bodoh, pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan, dan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan. Yang Rasulullah mengatakan bahwa yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasinya siapa? Ululu, orang-orang yang adilnya. Bagaimana tugas mereka? Tugas mereka yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, akan meniadakan dari agama ini, yang akan membersihkan agama dan ilmu ini dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin,
yang berlebihan. Wantihal al-mubtilin, membersihkan ilmu ini dari pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan. Wa ta'wil al-jahilin, dan membersihkan ilmu ini dari penafsiran orang-orang yang bodoh. Nah, dengan belajar hadis Nabi SAW kita akan tahu ini hadis sahih apa dhaif. Sehingga pada waktu itu kita tidak sembarangan dalam menyampaikan hadis. Oh, ternyata hadis ini lemah. Oh, ternyata hadis ini sahih. Oh, ternyata hadis ini palsu. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya. Dengan belajar hadis kita tahu ibu-ibu sekalian tentang makna-makna hadis yang benar, yang sahih, sehingga kita tidak salah di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini penting sekali ibu-ibu sekalian. Makanya ada seorang guru Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi, di mana Yahya bin Yahya At-Tamimi ini gurunya Imam Bukhari berkata begini: Ad-difa'u 'anis sunnah ahabbu ilayya min ad-darb bis-sayf fi sabilillah. Membela sunnah lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang di jalan Allah. Kata Yahya bin Yahya, membela sunnah, membela hadis lebih aku sukai daripada berperang dengan senjata di jalan Allah. Lalu kemudian ditanyalah kepada Yahya bin Yahya, wahai Yahya, bukankah orang yang berperang dengan senjata itu lebih lelah, lebih capek? Dan ternyata membela hadis, membela sunnah itu lebih besar pahalanya. Kata Yahya, betul, bahkan jauh. Ya, pahalanya jauh lebih besar membela hadis Nabi SAW. Karena kata Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan kenapa demikian. Karena kalau berperang dengan senjata, semua orang bisa. Berperang memanggul senjata, semua orang mampu. Tapi berperang dengan membela sunnah, ya, membantah kesesatan, menjelaskan kepada manusia tentang jalan kebenaran, itu hanyalah orang-orang tertentu saja. Hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu. Hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk apa? Semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, membela sunnah ini merupakan membela modal kita. Karena modal agama kita ini adalah Al-Quran dan hadis. Kalau hadis ini sudah dicabik-cabik, hancur agama kita. Makanya para ulama terdahulu membela hadis Nabi SAW luar biasa sekali ibu sekalian. Mereka berjalan ribuan kilometer, ya. Mereka pergi ke negeri-negeri untuk apa? Untuk membela hadis Nabi SAW. Ibu sekalian, di antara keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW, itu yang ditunjukkan oleh ayat di dalam surat Al-Imran ayat 101. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sementara kalian dibacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Kata para ulama, setelah Rasulullah wafat ada sunnahnya. Di sini Allah menjamin ibu-ibu sekalian, siapa saja yang selalu mempelajari Al-Quran dan hadis telah dijamin oleh Allah dia tidak akan pernah kafir selama-lamanya.
Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran itu akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Ya, setelah Rasulullah wafat ada sunnahnya. Lalu Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang kepada agama Allah, sungguh ia telah diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini subhanallah kabar gembira untuk kita ibu-ibu. Kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan mempelajari hadis, bahwa orang yang mempelajari hadis insya Allah selamat dari kesesatan. Bagaimana dalam sebuah riwayat yang dikutip Imam Al-Hakim, bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, taraktu fiikum al-amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu, selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, kalian tidak akan sesat. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang mempelajari hadis Nabi SAW, insya Allah dia akan selamat dari kesesatan. Ya. Makanya kata para ulama, orang yang paling betul-betul memperhatikan tentang hadis hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat selain Ahlus Sunnah wal Jamaah kurang itu memperhatikan hadis. Ya. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak peduli dengan hadis. Terkadang hadis dhaif bahkan palsu diamalkan juga. Bahkan sebagian firqah selain Ahlus Sunnah ada yang menolak hadis dan mengatakan katanya hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah. Akhirnya mereka menolak banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan solusi daripada perpecahan yang ada dalam tubuh umat Islam. Ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Sunnah Rasulullah itu apa, Bu? Kalau bukan hadis. Fa'alaikum bisunnati, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah mengabarkan bahwasannya solusi dari perpecahan itu tiada lain adalah berpegang kepada sunnahku, sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah itu yang tertuang dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Ini nas yang tegas dan jelas, Ibu, bahwa dengan belajar hadis kita akan tahu bagaimana kita bersikap dalam perpecahan. Dengan mempelajari hadis kita akan tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Dengan mempelajari hadis kita akan tahu insyaallah mana keyakinan yang sesat dan mana keyakinan yang tidak menyimpang. Nah, inilah Ibu sekalian. Kemudian di antara keutamaan dan keistimewaan Ibu sekalian mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang belajar hadis maka mereka orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Karena setiap hadis yang mereka baca selalu akan ada ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan otomatis ini keutamaan. Karena dengan demikian mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Rasulullah sabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Ini keutamaan yang agung bagi mereka yang belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan mempelajari hadis, Ibu-ibu sekalian, yaitu bahwa orang yang belajar hadis dan mengetahui tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka orang yang paling tahu bagaimana mempraktekkan Islam. Kenapa? Karena Islam fondasinya adalah tiada lain adalah sunnah. Islam adalah sunnah. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah oleh kalian, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan keduanya tidak akan berdiri kecuali dengan yang lainnya. Islam tanpa sunnah pincang, sunnah tanpa Islam pun akan pincang. Lagi orang yang mempelajari hadis, yang mempelajari sunnah, maka berarti orang yang paling paham bagaimana mempraktekkan Islam itu sendiri, ibu-ibu sekalian. Dan sudah saya sebutkan ibu-ibu ya, bahwa di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hukum itu sifatnya global. Perinciannya di mana, Bu? Dalam hadis. Baik. Ketika ibu membaca dalam Al-Quran wa aqimus shalah, dirikan salat, apakah ibu mendapatkan penafsiran dan perincian tentang tata cara salat dalam Al-Quranul Karim? Jawabnya tidak ada. Di mana adanya? Dalam hadis, dalam sunnah. Ketika Allah menyebutkan tentang perintah untuk berzakat, berhaji, berpuasa, apakah ada perincian tata caranya dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada adanya di mana? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada dalam Al-Quran salat Zuhur 4 rakaat? Apa ada dalam Al-Quran salat Asar 4 rakaat? Apa ada dalam Al-Quran salat Maghrib, salat Isya, salat Maghrib 3 rakaat, salat Isya 4 rakaat? Jawab tidak ada. Sekarang bagaimana Anda akan mempraktikkan Islam, akan mempraktikkan Al-Quran kalau Anda tidak belajar hadis? Saya yakin Anda tidak akan pernah bisa. Berarti orang yang belajar hadis, mereka orang yang paling paham mempraktikkan Islam itu sendiri. Orang yang belajar hadis, berarti dia orang yang paling paham tentang Islam itu sendiri. Karena Rasulullah lah yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat Islam. Apa itu Islam? Rasulullah yang menjelaskan tentang Al-Quran kepada kita.
Bahkan sampai-sampai tata cara buang air pun Rasulullah sudah jelaskan, yang itu merupakan Islam. Sebagaimana Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya bahwa ada seorang musyrik berkata kepada Salman Al-Farisi, kata musyrik ini, ya balaghani anna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Telah sampai kepadaku bahwasanya nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang air sekalipun. Maka berkata Salman Al-Farisi, ajal, betul sekali. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kami tentang tata cara buang air. Sampai tata cara buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, Rasulullah sudah mengajarkan. Iya. Rasulullah juga mengajarkan tata cara makan dan doanya, tata cara pakaian dan doanya, tata cara tidur dan doanya, tata cara jima dan doanya. Dalam seluruh kehidupan kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah Islam. Itulah Islam. Lagi orang yang belajar hadis, maka dia orang yang paling tahu tentang Islam. Orang yang paham tentang hadis, berarti dia orang yang paling paham bagaimana mempraktikkan Islam. Nah, ibu-ibu sekalian, betapa pentingnya kita belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibu, kalau ibu belajar Al-Quran tapi ibu tidak belajar hadis, bagaimana ibu akan menafsirkan Al-Quran? Saya yakin para ahli tafsir pun sangat butuh kepada hadis. Bahkan kalau ada orang mengaku-ngaku diri sebagai ahli tafsir, tapi dia tidak paham hadis, saya yakin dia bukan ahli tafsir. Karena ahli tafsir itu diantara syaratnya dia harus paham betul tentang hadis Nabi SAW. Karena di antara tata cara menafsirkan Al-Quran itu tafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan bahwa tata cara menafsirkan Al-Quran itu 4. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Dan yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Iya. Sekarang kalau ibu tidak belajar hadis, bagaimana ibu akan memahami Al-Quran? Saya yakin tidak akan bisa. Bahkan kata para ulama, syarat seseorang menjadi qadhi, menjadi ahli fatwa, menjadi ulama, dia harus betul-betul paham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ibu, ketika menyebutkan syarat-syarat mufti, siapa yang boleh berfatwa, beliau mengatakan al-mufti wal alim bi kitabillah. Orang yang boleh berfatwa itu yang pertama yang betul-betul berilmu tentang kitabullah, muhkam mutasyabihnya, takwil tanzilnya, sabab nuzulnya, maki madaninya. Yang kedua, al-arif bisunnati Rasulillah kama alima minal Quran. Yang kedua yaitu dia betul-betul menguasai hadis sebagaimana ia menguasai Al-Quran. Sahihiha wa saqimiha. Dia paham mana yang sahih dan mana yang dhaif. Berarti ini syarat seseorang boleh menjadi ahli fatwa. Syarat seseorang yang boleh berfatwa yaitu orang yang menguasai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan mempelajari hadis kita akan memahami kaidah-kaidah dalam kehidupan. Karena Rasulullah SAW diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu ucapan yang sedikit tapi maknanya luas kan.
dan itu menjadi sebuah kaidah dalam kehidupan. Sebuah contoh misalnya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Ini kaidah yang memberikan kepada kita sebuah kaidah bahwasanya segala macam amal tidak akan diterima kecuali dengan niat. Bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan pahala atau siksa kecuali dengan niat. Demikian pula Rasul bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Ini kaidah dalam kehidupan, bahwa setiap mudarat itu tidak boleh dilakukan. Setiap segala sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada manusia itu diharamkan. Dan bahwasanya kita tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat, tidak boleh kita membalas bahaya dengan bahaya. Kaidah besar dalam Islam, Masya Allah. Sehingga pada waktu itu dengan kita memahami hadis Nabi SAW, kita pun paham tentang kaidah-kaidah dalam kehidupan kita itu. Ya, baik dalam akidah, baik di dalam akhlak, baik dalam muamalah, apalagi dalam masalah fikih ibadah. Banyak sekali kaidah-kaidah yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, ini adalah diantara keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pembahasan kita selanjutnya, ibu-ibu sekalian, yaitu kita akan mempelajari bagaimana sih sejarah pencatatan hadis dan bagaimana sih para ulama membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, ada sebagian orang mengklaim bahwa hadis itu katanya baru dikumpulkan dan dicatat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Ada sebagian orang mengklaim, dan ini juga karena taklid kepada seorang orientalis yang mempunyai kitab yang berjudul Hadaratul Arab, kebudayaan Arab, di mana orientalis ini menyaksikan kesahihan hadis dengan klaim bahwasanya hadis itu katanya baru dicatat dan dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Dan nanti kita akan lihat dan jelaskan bahwa klaim ini batil atil. Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW masih hidup, di awal-awal Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencatat hadis. Di awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mencatat hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni, jangan kalian menulis sedikit pun dariku. Faman kataba anni syai'an falyamhuh, siapa yang sudah mencatat sesuatu dariku, hendaklah ia menghapusnya. Di sini Rasulullah melarang para sahabat mencatat hadis. Apa alasannya? Alasannya kata para ulama, supaya para sahabat pada waktu itu lebih fokus kepada Al-Quran. Yang kedua, supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Makanya Rasulullah SAW yang memerintahkan para sahabat jangan mencatat hadis. Jadi difokuskan dulu mereka mencatat Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
Dan demikian memang para sahabat pada waktu itu, kata Utsman bin Affan, akhadna min Rasulullah SAW 10 ayat. Kami dahulu mempelajari ayat Al-Quran itu 10 ayat. Kami tidak mau menambah sampai kami memahami maknanya dan mengamalkan ya ayat-ayat tersebut. Namun ibu-ibu sekalian, di akhir-akhir hayat Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencatat hadis. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW di Haji Wada berkhutbah di hari Nahar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Demikian pula di Padang Arafah, di mana Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbahnya yang agung, menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Abu Syah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa menghafal semua yang kau ucapkan tadi. Tolonglah tuliskan ucapan-ucapan kau tadi untukku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Tuliskan untuk Abu Syah. Maka Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk mencatat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih dalam Mu'jamul Kabirnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu warḍah, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Kuntu aktubu kullama qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarani ba'du ashabi Rasulillah wa qala, "Wa kaifa taktubu kullama qala wa huwa basharun yaqulu fi halil ghadabi war ridha aw kama qala." Rupanya sebagian sahabat Nabi ada yang menegurku dengan keras dan berkata, "Bagaimana kamu mencatat semua yang Rasulullah ucapkan, sementara Rasulullah manusia juga, terkadang berbicara dalam keadaan ridha dan terkadang berbicara dalam keadaan marah." Fa'amsaktu 'anil kitabah. Kata Abdullah bin Amr, aku pun berhenti dari menulis. Fasa'altu dzalika Rasulullah. Lalu kemudian aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Faqala, maka Rasul bersabda apa? "Uktub, fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq." Tulis, kata Rasulullah, demi zat yang diriku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As pun kembali mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini izin dari Rasulullah untuk para sahabat mencatat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Anas bin Malik. Adalah Anas mencatat sabda-sabda Rasulullah. Setelah beliau mencatat, beliau pun memperlihatkannya kepada Rasulullah. Ya. Anas bin Malik demikian beliau lakukan. Demikian pula Ali bin Abi Thalib mencatat. Beliau memiliki sahifah. Yang setelah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib ditanya, "Hai Ali, apakah benar Rasulullah memberikan kepada engkau wasiat tanpa yang lainnya?" Kata Ali, "Itu tidak benar. Aku tidak memiliki apapun kecuali pemahaman yang Allah berikan, pemahaman kepadaku tentang kitabullah dan apa yang ada dalam sahifah ini." Apa itu yang ada dalam sahifah, wahai Ali? Lalu Ali pun membukanya. Rupanya tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan diyatul aqilah. Rupanya Ali bin Abi Thalib mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ibu-ibu, tidak semua sahabat mencatat.
Ada juga sahabat yang menghafal seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah memang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, uksut rida'ak." Hai Abu Hurairah, coba hamparkan ridakmu, selendangmu itu. Dihamparkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW pun memegang tangannya di atas selendang Abu Hurairah. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Ya Dumma, peluk ia." Dipeluknya oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Fama nasitu ba'da dzalika abadan." Semenjak itu aku tidak pernah lupa lagi. Semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa. Rupanya didoakan oleh Rasulullah supaya Abu Hurairah diberikan oleh Allah hafalan yang kuat. Makanya tidak aneh kalau Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ibu-ibu sekalian, para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa beliau memiliki kitab-kitab catatannya sendiri yang isinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mil al-ba'ir, sepenuh muatan unta. Sepenuh muatan unta. Dan Abdullah bin Abbas ini luar biasa. Ternyata mencatat hadis pun dari para sahabat yang besar. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Abbas mendatangi rumah seorang sahabat. Ternyata didapati sahabat itu sedang tidur. Maka Ibnu Abbas pun kemudian menghamparkan kainnya di depan pintu sahabat ini. Tidurlah ia di situ. Ketika sahabat ini buka pintu mau sholat, ternyata di depan rumahnya ada Ibnu Abbas sedang tidur. Kata sahabat ini, "Subhanallah, hai anak paman Rasulullah, tapi ada apa kamu datang kemari?" Kata Ibnu Abbas, "Saya datang kemari cuma mau hadis. Yang aku mendengar katanya engkau yang mendengarnya dari Rasulullah SAW." Kata sahabat ini, "Kenapa kamu tidak utus orang lain saja biar aku datang kepada kamu?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Ya, demikianlah adab seorang penuntut ilmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Makanya Ibnu Abbas, ibu-ibu sekalian, yang mendatangi sahabat-sahabat besar, dicatatnya hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Abbas memiliki kitab-kitab hadis banyak, bahkan sepenuh muatan unta, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, sebagaimana beliau sebutkan itu dalam kitab beliau, ya, Kitabatul Hadis. Demikian pula ibu-ibu, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau pun mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk pencatat wahyu Rasulullah. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah para sahabat Rasulullah. Mereka telah mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada satupun orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua orang-orang yang takut kepada Allah. Para sahabat semua orang-orang yang betul-betul jujur. Dan itu tidak aneh, karena Allah telah memuji para sahabat juga dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Bara'ah, itu At-Taubah ayat 100.
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Para sahabat, mereka lah yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada generasi setelahnya. Setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat orang yang sangat hati-hati dalam menyampaikan hadis. Ini dia di zaman Abu Bakar. Abu Bakar orang yang sangat hati-hati dalam memeriksa hadis. Suatu ketika Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Gara-garanya Abu Bakar kedatangan nenek-nenek. Lalu kemudian nenek-nenek ini bertanya kepada Abu Bakar soal warisan. Maka Abu Bakar berkata, aku belum mendapatkan itu dalam kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasulullah. Tapi tunggu sebentar, hai nenek, aku akan bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Dikumpulkannya para sahabat. Kemudian Abu Bakar bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang warisan nenek-nenek? Maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah dan berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW memberikan untuk nenek seperenam. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu punya saksi? Beliau pun menunjuk Abdullah bin Mas'ud dan dia pun kemudian menyatakan iya, betul. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu minta persaksian. Ya. Siapa yang menjadi saksi kamu? Di zaman Umar pun dalam menyeleksi hadis atau menyampaikan hadis pun hati-hati. Ini dia Umar bin Khattab pernah datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah datang ke rumah Umar bin Khattab. Diketuknya pintu Umar, tok tok tok, Assalamualaikum. Enggak ada jawaban. Diketok lagi, tok tok tok, Assalamualaikum. Enggak ada jawaban lagi. Diketok lagi, tok tok tok, Assalamualaikum. Enggak ada jawaban lagi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun pulang. Dibuka pintunya oleh Umar dan dipanggil, "Ta'al, kemari. Kenapa kamu pulang?" Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yuftah lahu falyarji. Apabila salah seorang dari kalian sudah minta izin 3 kali tapi tidak dibukakan, segera dia pulang. Mendengar itu Umar langsung mengambil kerahnya Abdurrahman, bawa saksi, kalau tidak aku pukul. Maka Abdurrahman bin Auf ketakutan. Beliau pun segera mencari saksi. Ketemu Abdullah bin Mas'ud. Hai Ibnu Mas'ud, kamu kan waktu itu yang mendengar? Iya, aku mendengar. Kalau begitu ayo kamu sama aku. Ya, dibawa ke Umar. Ini saksiku, hai Umar. Maka Umar berkata, hai Abdurrahman, sebetulnya aku tidak menuduh kamu macam-macam. Tapi aku ingin supaya orang berhati-hati dalam masalah hadis Nabi SAW. Para sahabat pun ibu-ibu ketika menyampaikan hadis mereka berhati-hati. Ini Anas bin Malik, kalau beliau menyampaikan hadis keluar keringat dinginnya karena saking takutnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, kalau ia menyampaikan hadis ternyata salah atau menambah sesuatu yang tidak diucapkan oleh Rasulullah, akibatnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu arba. Suatu ketika kedatangan seorang tabi'in yang bernama Bashir bin Tariq. Ketika Bashir sampai ke tempatnya Ibnu Abbas, Bashir pun membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas.
Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Dan ternyata Ibnu Abbas tidak mau menengok, tidak pula mau mendengar. Maka Bashir berkata, hai Ibnu Abbas, aku menyampaikan kepada engkau sabda-sabda Rasulullah, sementara engkau tidak peduli pada aku. Kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Kunna idza sami'na ahadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratu a'yununa wa sami'atu adanuna. Kami dahulu apabila mendengar seorang laki-laki berkata Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju padanya, telinga kami langsung siap-siap mendengarkannya. Falamma raqiban nasa sa'bu wa dalul, tapi sekarang orang mengambil hadis dari siapa saja tidak peduli. Falam na'khudh illa ma 'arafna, maka kami tidak mau mengambil hadis kecuali yang kami kenal saja. Ibnu Abbas berhati-hati, tidak ingin sembarangan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ibu-ibu ya, para sahabat luar biasa, sangat berhati-hati dalam mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di zaman tabi'in, para tabi'in pun juga berhati-hati mengikuti bagaimana para sahabat dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, di muqaddimah sahihnya dengan sanadnya yang sahih kepada Muhammad bin Sirin, di mana Muhammad bin Sirin berkata, ya, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, fitnah apa yang dimaksud? Terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran sesat Khawarij dan Syiah pada waktu itu. Qulna, kami pun mulai berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan nama perawi hadismu itu. Dari siapa kamu ngambil? Ya. Fananzur, kemudian kami pun memeriksa. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithu. Kalau ternyata perawinya itu seorang ahli sunnah, dia diterima hadisnya. Fa in kana min ahli bidah, tapi kalau dia seorang ahli bid'ah fala yuqbal hadithu, maka hadisnya tidak diterima, kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini hidup di zaman tabi'in. Lihat ibu-ibu sekalian, ternyata ibu-ibu para ulama semakin ketat, semakin keras dalam masalah memeriksa sanad setelah munculnya fitnah, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Apalagi orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah itu mereka menghalalkan dusta. Bagi mereka dusta itu halal bagi mereka itu. Iya. Makanya para ulama semakin kokoh sekali untuk memeriksa hadis-hadis Nabi SAW, menyelamatkan. Di zaman tabi'ut tabi'in lebih lagi, apalagi di zaman tabi'ut tabi'in ibu-ibu, banyak orang-orang yang pura-pura masuk Islam, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam. Mereka disebut oleh para ulama dengan zindiq. Iya. Dan ternyata orang-orang zindiq ini, di antara cara mereka menghancurkan Islam apa? Memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hamad bin Zaid, Hamad bin Zaid ini seorang tabi'un tabi'in. Wada'ati zanadiqatu akthar min 70,000 hadis. Orang-orang zindiq telah berhasil memalsukan 70,000 hadis. Jumlah yang tidak sedikit, Bapak. Hamad bin Zaid mengatakan orang-orang zindiq telah berhasil memalsukan 70,000 hadis. Melihat itu para ulama merasa terpanggil untuk membela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulailah para ulama memeriksa perawi-perawi hadis. Setiap orang yang membawa hadis ditanya, kamu dari siapa?
dari si fulan. Dicari si fulan. Kamu dari siapa? Dari si fulan. Ditelusur lagi. Ya, mereka catat baik-baik. Bahkan setiap perawi ibu diperiksa namanya. Kamu namanya siapa? 7 turunan. Lahirnya di mana? Tinggal di mana saja? Menuntut ilmu kepada siapa saja? Sampai-sampai Al-Hasan bin Zurarah berkata, kami dahulu apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dan bertanya-tanya tentang orang itu. Namanya, sejarah hidupnya, bagaimana keadaannya, bagaimana hafalannya, di mana saja dia menuntut ilmunya. Makanya lihat ibu buka, bapak-bapak buka kitab-kitab jarh wa ta'dil yang menyebutkan tentang sejarah para perawi lengkap sekali. Kitab Tahdhibul Kamal yang ditulis oleh Imam Al-Mizzi. Beliau menyebutkan di situ setiap perawi namanya, ya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, kunyahnya, nisbatnya kemana, kapan lahirnya, kapan wafatnya, ujian-ujian ulamanya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, kemana saja dia menuntut ilmunya, lengkap. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Rupanya ibu-ibu para ulama melawan orang-orang zindik itu dengan cara apa? Setiap perawi hadis dicatat. Makanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 160 Hijriah berkata, "Lamma wada'atiz zanadiqatul ahadits", ketika orang-orang zindik telah berani memasukkan hadis, ya, maka wajahna bit tarikh, kami lawan mereka dengan sejarah. Kami lawan mereka dengan apa? Sejarah. Sejarah yang dimaksud di sini, ya, sejarah perawi-perawi hadis. Di mana perawi-perawi hadis dicatat sejarahnya dia. Akhirnya kemudian dibukukanlah ketika datang Imam Bukhari, ya, yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari lah yang pertama kali mencatat tentang perawi-perawi hadis dalam kitab beliau yang disebut At-Tarikhul Kabir, di mana At-Tarikhul Kabir itu tercakup padanya 10.000 perawi, di mana Imam Bukhari berkata, aku masukkan dalam kitabku ini 10.000 perawi, setiap perawinya aku hafal siapa namanya, ya, sampai 7 turunan. Di mana lahirnya, kapan lahirnya, di mana meninggalnya, siapa gurunya. Tapi aku ringkas supaya buku saya ini tidak panjang. Tapi kata para ulama, kitab Tarikhul Kabirnya Imam Bukhari itu hilang. Yang ada yang sampai ke kita itu adalah Tarikhus Shaghirnya, tarikh besar dan tarikh kecil. Di mana Tarikhus Shaghir ini ringkasan dari Tarikhul Kabir. Ya. Tapi para ulama mencatat dalam kitab-kitab lain seperti Ibnu Abi Hatim, anak daripada Abu Hatim, menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Di situ dimasukkan perawi-perawi hadis yang sangat banyak. Demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Maqdisi menulis kitab Al-Kamal, khusus mencatat perawi-perawi hadis kutubus sittah. Kemudian Al-Kamal ini dibereskan oleh Imam Al-Mizzi menjadi Tahdhibul Kamal. Kemudian Tahdhibul Kamal ini diringkas oleh Ibnu Hajar dan diberikan tambahan-tambahan lagi menjadi Tahdhibut Tahdhib. Ya, Al-Imam Az-Zahabi datang juga, beliau menulis kitab sejarah yang sangat besar, judulnya Tarikhul Islam. Tarikhul Islam ini berjilid-jilid itu sampai 30 jilid lebih. Beliau juga menulis kitab Siyar A'lamin Nubala 35 jilid. Ya, isinya tentang biografi para perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan ternyata itu perjuangan para ulama untuk mencatat, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa sekali. Sampai mereka berjalan beribu-ribu kilo
Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad ke Yaman jalan kaki. Ibu tahu Baghdad di mana? Baghdad di Irak. Yaman di ujungnya itu tuh Jazirah Arab. Jalan kaki dari Baghdad ke Yaman itu sekitar 2000 kilo lebih. Jalan kaki, bayangkan, demi untuk mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Khuzaimah, beliau mencari hadis sampai-sampai beliau kelaparan di jalan. Sufyan Ats-Tsauri, beliau mencari hadis sampai-sampai berkencing darah. Dan para ulama mencari hadis keliling dunia, Ibu. Imam Bukhari mencari hadis selama 15 tahun namanya. Para ulama demikian, ibu-ibu sekalian, luar biasa. Bahkan para ulama tak segan-segan, Ibu, untuk mengumpulkan satu hadis jalan-jalan yang banyak sekali. Ini dia Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis. Ya, beliau ingin mencari hadis-hadis tentang Hammad bin Zaid. Maka beliau pun pergi ke Baghdad. Beliau bertemu dengan Musa bin Ismail At-Tabuzaki. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata kepada dia, aku ingin mendengar dari kamu hadis-hadis Hammad bin Salamah bin Dinar. Kata dia, apakah kamu belum pernah mendengarnya? Kata Yahya, pernah, dari 17 jalan, dan kamu yang ke-18. Kata Musa, untuk apa kamu banyak-banyakan jalan seperti itu? Kata Yahya, aku mendengar bahwa Hammad bin Salamah bin Dinar ini memang seorang perawi yang thiqah terpercaya, tapi ia melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Maka aku ingin membedakan mana kesalahan yang berasal dari Hammad dan mana kesalahan yang berasal dari murid-muridnya Hammad. Sampai demikian, ya, para ulama detail sekali. Bahkan para ulama pun juga mencatat kitab-kitabnya para ulama. Sampai bukunya diperiksa detail, sampai mereka hafal gaya tulisannya. Ya. Ini dia Laits Al-Katibul Laits. Dia didhaifkan oleh para ahli hadis gara-gara tetangganya yang buruk. Gara-garanya tetangganya itu punya tulisan mirip dengan tulisan dia. Nah, ketika Katib Laits pergi, si tetangga masuk ke rumahnya, diambil bukunya, ditambahkan hadis-hadis yang bukan dari hadisnya. Kebetulan tulisannya mirip. Ketika dia pulang, dia pun mengajarkan hadis, dia kira itu hadisnya, padahal itu bukan. Maka para ulama mengatakan Katibul Laits dhaif. Dia tidak bisa membedakan antara hadisnya dengan hadis orang lain. Iya. Bahkan tak segan-segan, Bu, para ulama dahulu itu memuji hafalan para ahli hadis. Ini dia Yahya bin Ma'in, waktu itu sedang berjalan menuju Baghdad bersama Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka melewati rumah seorang yang bernama Abu Nu'aim, ya, di mana Abu Nu'aim seorang perawi yang sangat thiqah. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata, hai Ahmad, aku ingin memuji Abu Nu'aim. Kata Ahmad bin Hanbal, jangan, dia perawi yang thiqah. Tidak, kata Yahya, aku akan uji dia. Kemudian minta izinlah Yahya dengan Imam Ahmad untuk menghadap. Kemudian Abu Nu'aim pun menyuruh untuk masuk. Kemudian Yahya berkata, hai Abu Nu'aim, aku ingin membacakan hadis-hadismu. Silakan, kata Abu Nu'aim. Hadis pertama, haddatsana terus, kata Abu Nu'aim, betul, itu hadisnya. Hadis yang kedua, betul hadis. Hadis yang ketiga, keempat, kelima, sampai 10 hadis, semua dikatakan oleh Abu Nu'aim betul. Hadis 11, Yahya bin Ma'in menyebutkan hadis yang bukan hadis Abu Nu'aim. Abu Nu'aim pun diam. Hadis ke-12, hadis lain lagi, Abu Nu'aim diam lagi. Hadis ke-13, Abu Nu'aim kembali diam. Akhirnya ditendangnya Yahya, kamu mau menguji saya? Kata Ahmad bin Hanbal, hai Yahya, bukankah aku sudah ngomong kepada kamu dia thiqah? Ya, tendangan dia saya sukai daripada pergi ke Baghdad.
Ya. Demikian para ulama, Bu, mereka menguji perawi-perawi hadis Nabi SAW, bahkan mereka tahu betul detail tentang kesalahan-kesalahan perawi. Mereka mencatat perawi-perawi yang suka berdusta siapa saja, dicatat baik-baik. Perawi-perawi yang suka melakukan tadlis dicatat baik-baik, detail, daftarnya itu lengkap. Ya, luar biasa. Kalau ibu pernah belajar ilmu hadis, masya Allah, perjuangan ilmu hadis para ulama hadis luar biasa sekali. Kalau ibu ingin mempelajari secara lengkap, ya ibu harus kuliah dulu, kuliah hadis khusus, ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kehebatan para ulama di dalam mencatat dan membela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang sekali di Indonesia ini perjuangan para ulama hadis tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena pertama, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan selama di zaman penjajahan kitab-kitab hadis tidak bisa masuk. Yang disebarkan adalah kitab-kitab yang di situ merupakan gudangnya hadis-hadis palsu. Sebuah contoh kitab yang ditulis Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin, di mana Al-Hafidh Al-Iraqi, guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada sekitar 1000 hadis yang tidak ada asalnya, 1000 hadis lebih hadis palsu. Dan Imam Ghazali sendiri, ibu sekalian, mengakui bahwa pengetahuan beliau tentang hadis sedikit. Beliau berkata, bid'ati fil hadis muzjah, pengetahuan saya tentang hadis sedikit, kata Imam siapa? Ghazali. Makanya Ihya Ulumuddin ini memang gudang, saya bisa katakan gudangnya hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Banyak di sana hadis-hadis yang tidak ada asalnya, itu sekalian. Bahkan Al-Hafidh Al-Iraqi sampai-sampai berfatwa untuk membakar kitab tersebut. Ya, ini fatwa Al-Hafidh Al-Iraqi, guru Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian pula kitab Durratun Nasihin, banyak sekali hadis-hadis palsu di situ. Dan ternyata itu dijadikan rujukan di Indonesia ini. Makanya tidak aneh kalau di Indonesia itu tersebar hadis-hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya. Belum lagi ada orang yang rajin bikin hadis, yang kalau kita cari dalam kitab-kitab ilmu hadis nggak ada, Bu. Ternyata buatan orang Indonesia asli. Ya. Makanya ibu di zaman sekarang ini, Bu, kita harus lebih berhati-hati lagi, ibu sekalian. Kita, kalau ibu-ibu dapat hadis dari siapapun, maka kewajiban ibu-ibu adalah untuk bertanya dulu kepada ahlinya, ini hadis sahih apa enggak. Jangan langsung share aja. Kecuali kalau ibu tahu hadis ini sahih, sudah share, silakan. Tapi kalau ibu nggak tahu hadis ini sahih apa enggak, walaupun isinya bagus, jangan sekali-kali men-share, supaya ibu tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Demikian sejarah ringkas yang tentang bagaimana para ulama membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup sampai di sini. Dan kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi kalau kita mau betul-betul memahami Al-Quran, itu harus memahami hadis. Sedangkan tadi uraiannya memahami hadis itu sangat rumit dan sangat sukar. Apakah ada metode yang sistematis dan praktis agar apa yang kita baca ini, baik Al-Quran maupun itu, benar-benar akan menyatu dengan cara hadis kita? Pertama. Kedua, apakah semua ayat dalam Al-Quran itu ada hadisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Dulu ulama mempelajarinya capek minta ampun. Bahkan hidupnya semuanya untuk hadis. Maka menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada cara yang praktis? Memang kita ini hidup di zaman yang semuanya pengen praktis. Iya, makanan pengennya praktis, Indomie langsung goreng. Iya, semuanya pengen praktis, nggak mau susah, nggak mau capek. Akhirnya apa? Nuntut ilmu pun pengen praktis, nggak mau capek. Ya mungkin buat ibu-ibu yang masih awamas nggak masalah. Tapi untuk para penuntut ilmu jangan sampai punya sifat capek menuntut ilmu. Tidak. Ulama dahulu aja begitu capek tiap hari untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus capek. Ini yang pertama. Yang kedua, metode yang paling mudah di dalam mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya untuk orang-orang awam, adalah dengan berguru kepada guru yang mumpuni untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW sedikit demi sedikit. Dahulu para ulama, mereka mengajarkan kita untuk mempelajari kitab hadis itu dari yang ringan dulu. Mulai Arba'in selesai, naik lagi ke Riyadhus Shalihin. Nanti setelah itu Riyadhus Shalihin sudah selesai, naik lagi ya ke kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Dan ternyata belajar hadis itu tidak mungkin secepat mungkin, Makanya para ulama menasihati, ibu, mempelajari hadis itu butuh waktu, butuh duit buat beli buku. Iya. Karena kitab hadis itu kitab yang paling banyak sekali. Bahkan kalau ibu masuk ke dalam perpustakaan di Saudi sana, perpustakaan yang terbesar itu perpustakaan hadis. Karena ilmu hadis itu ada 70 disiplin ilmu, dan setiap disiplin ilmu itu ada bukunya masing-masing. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kewajiban ibu adalah yang pertama, duduk belajar hadis bersama seorang ustadz yang mumpuni. Satu persatu hadis kita pelajari, sebagaimana Rasulullah mengatakan, nadharallahu ra'an, semoga Allah memberikan kepada memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya kepada manusia. Yang ketiga, adapun belajar tentang ilmu hadis atau disebut dengan ilmu mustalah, maka ini ada alhamdulillah buku-buku yang praktis seperti Taisir Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh At-Tahan itu buku yang paling mudah insyaallah untuk dipahami dan dipelajari. Ilmu mustalah kecil, tapi itu sebatas untuk pemula, bukan untuk menjadi seorang alim yang bisa membedakan antara hadis sahih dan dhaif. Karena untuk bisa memilah-milah, sekali lagi harus kuliah. Ya, ibu harus belajar ilmu mustalah hadis dengan 70 cabangnya. Ibu harus belajar ilmu jarh wa ta'dil. Ibu harus belajar ilmu ilal hadis. Ibu harus belajar juga tentang ilmu takhrij. Ibu harus belajar juga tentang bagaimana menilai perawi hadis. Banyak ibu, dan itu harus dikuasai, dan itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk pada waktu. Ya. Makanya sekarang ibu boleh berkata praktis. Nanti jangan usah mikirin praktis bu. Yang terpenting bagaimana saya bisa menguasai ilmu hadis. Ya dengan kesabaran kita memahami ilmu hadis.
Tapi mungkin metodenya yang disampaikan oleh ustadznya, terkadang ada ustadz ketika menyampaikan ilmu hadis mudah dipahami. Dia punya metode sendiri. Ada juga ustadz yang ketika menyampaikan ilmu hadis sulit dipahami karena dia tidak punya metode yang mudah. Ya, Allahu a'lam. Demikian jawaban saya kepada ibu tadi. Adapun yang kedua, apa tadi pertanyaannya ya? Apa Bu? Apakah semua ayat ada hadisnya? Pertama, bahwasannya tidak semua ayat ada hadisnya. Karena ayat itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada ayat-ayat yang sudah jelas, gamblang sudah. Ya, semua orang bisa memahaminya. Maka tidak perlu kita Rasulullah pun juga tidak menjelaskannya karena semua sudah jelas. Namun kebanyakan ayat dalam Al-Quran pasti ada penjelasannya dari hadis. Kalau ibu tidak percaya, ibu beli tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu dalam menafsirkan ayat-ayat itu selalu membawakan hadis. Asar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Selalu itu. Kalau ibu tidak percaya, silakan beli sendiri tafsir Ibnu Katsir, baik yang masih bahasa Arab atau yang sudah bahasa Indonesia, dan lihat bagaimana Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat yang banyak. Atau kalau ibu punya duit lagi, beli tafsir Imam At-Tabari 15 jilid, tapi belum diterjemahin Bu, pakai bahasa Arab gitu. Ya. Maka Imam At-Tabari setiap ayat-ayatnya menyebutkan asar dan hadis-hadis Nabi SAW. Ada lagi Imam Suyuti menulis kitab Ad-Durar, fit tafsir, fit tafsir bil ma'thur, di mana beliau menafsirkan setiap ayat dengan ma'thur, dengan hadis dan asar. Itu jilid 15 jilid juga, itu besar. Makanya para ulama hadis mereka menulis kitab-kitab yang menyebutkan di situ hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau ibu belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, itu semua hadis-hadisnya sebetulnya dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Ya, semua hadis Nabi SAW tiada lain adalah menerjemahkan Al-Quran. Bukankah Aisyah berkata, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Ya. Bagaimana kami bisa menghafal hadis-hadis tersebut, Ustaz? Ya tergantung hafalannya, error apa enggak. Kalau kita pengen kayak Imam Bukhari susah Ibu. Di zaman sekarang yang hafal Sahih Bukhari jarang, bahkan hampir tidak ada. Ya. Kalau di zaman dahulu orang hafal ratusan ribu hadis biasa. Di zaman sekarang luar biasa. Di zaman sekarang ini hafalan kita lemah. Tapi Allah Maha Adil Bu. Allah membuat yang seperti hafalan apa? VCD. Ya. Ibu punya flash disk. Ibu punya HP, dimasukin ke HP. Sampai waktu itu saya ada pelajaran kajian Arba'in Nawawiyah. Saya wajibkan murid-murid saya untuk menghafal Arba'in. Pokoknya di antara murid-murid itu ada yang susah banget ngapalin. Dia bilang, Ustaz, saya sudah hafal tapi di sini, Ustaz. Hafalnya di sini bukan di sini. Iya.
Apakah tidak sebaiknya hadis-hadis yang Ustaz ajari tersebut dicatatkan sehingga saya bisa menghafal dan mempelajarinya dan juga supaya tidak lupa? Terima kasih Ustaz. Ya kan kita mau belajar Riyadhus Shalihin katanya. Yang akan kita pelajari katanya kitab Riyadhus Shalihin. Saya nggak tahu apakah Riyadhus Shalihin sudah pernah diajarkan atau belum. Kalau sudah pernah, mendingan kita cari yang lain. Yang jelas saya tidak. Saya akan merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya seperti Riyadhus Shalihin atau juga Lu'lu' wal Marjan, ya, atau As-Targhib wa Tarhib. Itu kitab-kitab hadis, ya, yang ditulis oleh para ulama. Saya sebagai pemula Ustadz, jika mendengar hadis dari penceramah atau Ustadz, apakah harus langsung percaya atau gimana tuh Ustadz? Bu, kalau ibu tahu Ustadz ini dia tidak, ibu yakin dan ibu tahu bahwa Ustadz ini orang yang paham hadis dan dia tidak, insya Allah tidak akan menyampaikan hadis lemah, ibu percaya aja. Tapi kalau ibu tahu ini Ustadz bukan orang yang paham hadis, bahkan ibu tahu bahwa Ustadz ini seenaknya aja bawa hadis, maka tidak boleh ibu percaya langsung. Harus lihat Ustadznya kayak gimana dulu. Ya, sebagaimana para ulama hadis pun dahulu begitu. Ada yang metodenya mengambil dari setiap orang, ada yang tidak mau mengambil kecuali perawi yang thiqah saja. Ustadz pun terkadang di Indonesia ini terkadang ya banyak juga yang tidak perlu dengan hadis. Yang penting hadis, ya baguslah isinya, mau lemah ke, mau palsu ke, yang penting hadis. Ini yang bahaya tentunya. Bagaimana timbulnya hadis-hadis palsu? Sudah saya sebutkan tadi, munculnya orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tapi motivasi untuk berdusta itu macam-macam. Motivasi yang pertama, adanya orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ini orang zindik namanya. Motivasi kedua, karena pemikiran yang menyesatkan, seperti orang-orang Syiah Rafidhah membuat-buat hadis palsu untuk membela madhab dan pemikirannya. Motivasi ketiga yaitu fanatik madhab. Setiap madhab, fanatik terhadap madhabnya ingin membela madhabnya, akhirnya membuat hadis palsu. Yang keempat, di antara motivasi orang memasukkan hadis Nabi SAW, para pencinta dunia. Ya, dan para pencinta dunia ini ada macam-macam. Ada yang menjilat penguasa, untuk meridhokan penguasa dia bikin hadis. Ada lagi tukang dagang, untuk melariskan dagangannya bikin hadis. Seperti hadis Al-Badinjan dawa'un likulli da', terong itu obat segala penyakit. Ternyata yang bikin tukang terong. Ya, itu bisa. Itu adalah merupakan motivasi orang memalsukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru banyak hadis-hadis palsu diikuti sehingga ketika disampaikan kepada mereka hadis yang sahih dianggap memecah belah umat. Itulah, ya, kita ingin mentasfiyah, membersihkan, kita justru disebut pemecah belah. Tapi nggak apa-apalah. Memang yang hak dengan yang batil harus pecah, Bu. Yang benar dengan yang salah itu nggak boleh bersatu. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Berarti kita tidak boleh untuk mempersatukan antara hak yang batil. Nggak apa-apa disebut pemecah belah, nggak apa-apa. Karena memang saya ingin memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Saya tidak mau mencampur adukan yang sahih dengan yang palsu. Kenapa? Iya. Biasanya juga orang akan begitu dulu, nanti lama-lama kita pahamkan sedikit demi sedikit, insya Allah mereka akan paham. Saya pernah menunggu orang sakit di rumah sakit, orang tersebut tidak bisa sholat karena setiap membaca Al-Fatihah selalu lupa atau tidak bisa menyelesaikan. Keadaan ini dialami juga oleh orang lain yang sedang sakit di rumah sakit. Bagaimana cara sholatnya orang seperti itu? Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya seperti itu ya sudah. Apa yang dimaksud menyembunyikan ilmu itu tidak mau menyampaikannya, padahal dia tahu dan bisa menyampaikannya, dan masalahnya besar pada waktu itu.
Ya, itu namanya menyembunyikan ilmu. Tapi kalau dia tidak menyampaikan karena khawatir akan mudarat, akhirnya dia tunda untuk lebih maslahat, tidak apa-apa. Ciri-ciri hadis yang sahih dan dhaif itu bagaimana? Wah, ini butuh pembahasan khusus. Ya, sahih itu syarat-syaratnya apa? Maka setiap yang tidak memenuhi syarat sahih ini disebut hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif itu apa saja? Ya, belajar hadis lagi itu. Ya. Kalau kita ingin belajar hadis mulai dari mana, Ustaz? Sudah saya sebutkan, kalau bisa dari yang kecil dulu seperti Arba'in Nawawiyah. Ibu hafalin tuh. Kalau ibu ingin belajar ilmu hadisnya, bisa beli Taisir Mustalah Hadis. Ustaz, saya mau ikut kajian di sebuah perumahan dengan seorang ustazah, tapi harus dibaiat dulu, katanya syahadat. Ini nggak benar, Bu. Pemikiran yang menyesatkan seperti ini. Pertama, baiat itu hanya kepada al-imamatul kubra, pemimpin tertinggi, bukan kepada ustazah ataupun siapapun. Yang kedua, ibu disuruh mengulangi 2 kalimat syahadat, sama saja seakan-akan mengatakan kalau kamu belum baiat kamu masih kafir. Berarti ini kelompok takfiri. Ya. Maka lebih baik ibu tinggalkan saja orang seperti itu, bukan Rasulullah yang menyuruh. Yang ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya du'at ila abwabi jahannam, ya, Rasulullah SAW ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan pada waktu itu?" Kata Rasulullah, "Berpeganglah kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya." Kalau tidak ada, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Walau anta 'adda 'ala asli syajarah wa anta tamutu 'ala dzalik, walaupun kamu meninggal dalam keadaan menggigit akar pohon. Mohon penjelasan apa artinya hadis, apa sih? Apa arti hadis? Apa ini? Nggak tahu, tulisannya kurang bagus. Bagaimana hukumnya jika kita kopas, ya, dari BB, dari moderator kajian Islam? Gak masalah kalau diizinkan. Dari ustadznya sudah diizinkan untuk kopas, tapi tulis di situ kopas. Jangan sampai kemudian tidak ditulis sehingga orang mengira itu dari kita. Ya, itu namanya tidak amanah ilmiah. Ya. Kalau bisa kita sebutkan dari mana kita mendapatkan faedah tersebut. Apakah harus hafal 30 juz? Ya, enggak harus. Ya, apakah harus hafal Al-Quran dulu 30 juz baru menghafal hadis atau bagaimana? Ya, kalau memang bisa Al-Quran dulu lebih bagus. Karena orang yang hafal Quran ngapalin hadis lebih cepat. Biasanya begitu. Ya. Makanya para ulama terdahulu mereka lebih mendahulukan Al-Quran daripada menghafal hadis. Lah kalau ini ngapalin Quran enggak, ngapalin hadis enggak. Jangan sampai begitu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.